Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron model mekanika kuantum ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas juga tentang konfigurasi elektron model Niels Bohr ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas ya model mekanika kuantum. Jadi untuk lebih memahami kembali bahwa yang namanya konfigurasi elektron itu berarti kita menyusun itu ya sebaran elektron di setiap kulit atom. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimanakah kita mengkonfigurasikan elektron di model mekanika kuantum, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi dalam model mekanika kuantum, untuk konfigurasi elektronnya sendiri kita perlu memiliki pengetahuan dasar ya. Karena ini secara online, saya simpelkan saja. Jadi yang harus kita ketahui di sini yang pertama adalah subkulit atom ya. Kalau kita kemarin sudah mengenal bahwa kulit atom itu ya ada K, L, M, N dan seterusnya, maka di model mekanika kuantum ini kita harus ketahui juga subkulit atom ya, yang dilambangkan dengan S, P, D, F ya. Ada subkulit S dengan orientasi orbital kotak berjumlah 1, P ya, dengan orientasi orbital kotaknya berjumlah 3, D ya, subkulit D dengan orientasi orbital kotaknya jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan subkulit F ini dengan orientasi orbital dan kotak jumlahnya 7 ya. Ini harus dihafalkan ya, bahwa subkulit atom itu ada S, P, D, F dan orientasi orbitalnya harus diketahui dengan detail ya. Kemudian pengetahuan dasar yang kedua itu juga kita harus mengetahui tentang bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu sendiri ada bilangan kuantum utama ya, M, kemudian ada L, bilangan kuantum azimut, dan juga ada bilangan kuantum magnetik, dan ada yang terakhir bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum sendiri itu ada 4 ya. Di mana bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atom. Ya, bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit atom, yang tadi ada subkulit atom itu ada S, P, D, F ya. Dengan nilai untuk subkulit S itu L-nya ya, nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. P-nya bilangan kuantum azimut itu nilainya 1 ya. Dan subkulit D bilangan kuantum azimutnya nilainya 2. F ya, subkulit F dengan bilangan kuantum azimut L nilainya 3. Ini harus dihafalkan. Dan ada bilangan kuantum yang ketiga tadi yang magnetik, ini menunjukkan orientasi orbital ya, di mana orientasi orbital dari setiap subkulit atom ya. Nah, di sini ada S itu nanti memiliki nilai magnetik 0 saja. Untuk S ini nilai magnetiknya 0 saja. Ya, kemudian ada P, ini nilai magnetiknya untuk kotak yang paling kiri di sini dimulai dari -1, 0 ya, plus 1. Kemudian untuk D dimulai dari -2, -1, 0, plus 1, plus 2 ya. Dan untuk F ini kita mulai dari -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, plus 3 ya. Jadi ini adalah nilai bilangan magnetik untuk masing-masing orbital
orbital dalam subkulitnya ya. Nah, kemudian bilangan kuantum yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin ya, atau dilambangkan dengan S. Ini menunjukkan arah putaran elektron ya. Dimana kalau putaran elektron itu searah dengan jarum jam ya, dilambangkan ya, dengan gambar separuh tanda panah ke atas ya, nilainya adalah plus setengah nilai bilangan kuantum spinnya jika elektronnya itu bertanda ke atas ya. Kemudian yang di bawah, jika arah putaran elektronnya itu berlawanan dengan jarum jam, maka kita gambarkan ya, itu dengan separuh tanda panah ke bawah ya, dengan nilai bilangan kuantum spin min setengah. Ini nanti penting ya ketika kita mencari konfigurasi elektron dan menentukan harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir yang biasanya di soal-soal itu ditanyakan. Nah, pengetahuan dasar yang ketiga dalam konfigurasi elektron itu ada ini ya, aturan dalam konfigurasi ya, dalam model atom mekanika kuantum itu ada 3 aturan. Yang pertama ada aturannya Aufbau ya, di mana pengisian elektron itu harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi rendah ke yang lebih tinggi. Kemudian juga ada aturan Hahn ya, yang kedua ini ada aturan Hahn, di mana pengisian elektron di setiap orbital itu harus tidak berpasangan terlebih dahulu ya, sampai seluruh orbital itu terisi penuh baru diisi berpasangan ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas lebih detail ya, di dalam contoh soal. Dan yang ketiga ada asas larangan Pauli ya, larangan Pauli ini menegaskan bahwa setiap elektron ya, setiap elektron di setiap atom itu tidak boleh memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama ya. Jadi setiap elektron itu harga keempat bilangan kuantumnya harus berbeda ya. Harga N, L, M, dan S-nya itu harus berbeda ya. Ini ditegaskan dalam asas larangan Pauli. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita akan bahas dalam sebuah contoh soal. Adalah 3 contoh yang pertama ya, kita bahas dulu yang A. Misalnya kita disuruh mengkonfigurasikan atom Ca ya. Ingat, dalam konfigurasi elektron itu yang dikonfigurasikan adalah elektronnya ya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas ada 3 asas ya, 3 aturan dalam konfigurasi elektron. Maka kita dalam mengkonfigurasikannya harus mengikuti ketiga aturan tersebut. Aturan yang pertama, misalkan ini kan kita disuruh mengkonfigurasikan kalsium dengan nomor atom 20 gitu ya. Aturan yang pertama itu ada aturan Aufbau. Di dalam mengkonfigurasikan kita harus membuat diagram energinya. Kita buat angka 1 sampai dengan 7, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jumlah angka 2-nya ada 2, 3-nya ini ada 3, 4-nya ini ada 4, 5-nya juga ada 4 ya. 6-nya ada 3, 7-nya ada 2 ya. Dimana pada deret vertikal yang pertama itu kita isi dengan S semua, S ya. Subkulit S semua. Kemudian yang kedua P, yang deret vertikal yang ketiga ini diisi dengan D, dan yang terakhir adalah F ya. Di sini perlu saya sampaikan bahwa jumlah elektron maksimal, bahwa jumlah
maksimal untuk subkulit S itu sama dengan 2, P itu jumlah elektron maksimalnya 6, kemudian D itu maksimal 10 dan F itu maksimal 14. Ini harus benar-benar dihafalkan ya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Dalam mengkonfigurasikan, yang pertama kita harus mengikuti kaidah Aufbau ya, di mana pengisian elektron harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ya. Cara mengisikannya begini ya, cara mengkonfigurasikannya. Buat tanda panah miring kita berarti ketemu 1s ya. 1s. S maksimal elektronnya ada 2. Kita tuliskan 2. Padahal yang mau dikonfigurasikan elektronnya ada 20 ya. Kemudian selanjutnya kita buat tanda miring yang kedua ya. Nah, ini kalau diteruskan tanda panahnya sudah tidak ketemu lagi, maka kita buat tanda panah selanjutnya miring ya, ketemu dengan 2s ya. Berarti 2s pangkat 2 ya. Diteruskan di sini sudah tidak ada. Berarti kita ambil dari ujung kanan lagi ya, miring, ketemu 2p. P maksimal elektronnya ada 6 ya, berarti kita tuliskan 6. Ini diteruskan 2p ya, miring, ketemu 3s. S maksimal 2, berarti jumlahnya sudah 2 tambah 24 tambah 6 10 tambah 2 12, baru 12. Berarti kita buat tanda miring lagi ya. Ketemu 3p, kita isikan di bawah ini 3p ya. 3p berarti P itu maksimal 6 ya. Kemudian berarti jumlahnya sudah 18 ya, jumlahnya sudah 18 ya. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Berarti untuk mencapai 20 hanya bersisa 2, maka kan selanjutnya ini. Berarti 4s 2 ini adalah akhir dari konfigurasi Ca dengan nomor atom 20 ya. Ini saya hapus karena kita di sini diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron dan harga keempat bilangan kuantumnya ya. Kalau disuruh menentukan harga keempat bilangan kuantumnya, berarti untuk subkulit terakhir ini kan S ini, kita gambarkan orbitalnya. S itu kan orbitalnya dengan jumlah kotak cuma 1 ya. Nah, begini. Kemudian pengisian elektronnya itu mengikuti kaidah Hahn. Elektronnya itu diisi tidak berpasangan dulu. Kan jumlah elektron yang diisikan ada 2 ini. Ya berarti S ini kita isikan. Ya. Pertama kita gambar yang ke atas dulu, baru kita gambar yang ke bawah karena ada 2. Kalau cuma ada 1 saja 4S1 begitu ya, berarti yang kedua tidak perlu digambar yang ke bawah. Nah, berarti dari sini kita punya elektron terakhirnya adalah elektron terakhirnya. Dengan menghadap ke bawah, berarti kita bisa tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Ini adalah elektron terakhir. Nah, harga keempat bilangan kuantumnya berarti untuk N, L, M, dan S-nya. N-nya itu adalah kulit ya. Kulit itu ditunjukkan oleh angka yang mendampingi subkulit ya. Angka yang mendampingi subkulit. Jadi di sini subkulitnya S ini didampingi oleh angka 4 ya, bukan angka yang di atas ini ya. N itu adalah angka sebelum subkulit. Ini subkulit S, berarti ini adalah 4. Nah, karena elektron terakhirnya itu ada di subkulit S ini. Nah, kita lihat ini N-nya. N itu adalah kulit terbesar ya.
bisa dilihat dari angka terbesar sepanjang konfigurasi. Angka terbesarnya itu adalah 4. Ya sudah, berarti ini N-nya juga sama dengan 4 begitu ya. Kemudian L-nya karena ini S, tadi kan sudah saya sampaikan ya, untuk subkulit S berarti L-nya sama dengan 0 ya. Untuk subkulit S L-nya sama dengan 0. Nah, untuk sekarang bawahnya magnetik ya. Magnetiknya karena kotaknya cuma 1, maka nilainya cuma 1. Nilai magnetiknya adalah 0 saja. Nah, spin ini kan elektronnya menghadap ke bawah. Elektron terakhir menghadap ke bawah, maka nilainya adalah -setengah. Bagaimana kalau kita mau mengkonfigurasikan Cl35? Ini contoh yang kedua. Sama. Yang pertama berarti ini kan ada 1S ya. 1S, S maksimal diisi 2. Ingat ya. Kemudian setelah 1S kita ketemu lagi dengan 2S maksimal diisi 2 karena sama-sama S ya. Setelah 2S kita ketemu nih ya, ikuti tanda panah ini, ketemu 2P. P ya, subkulit P maksimal elektronnya itu ada 6 ya. Kemudian setelah 2P kita ketemu 3S ya. S itu maksimal 2 ya, baru 12 ya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Setelah 3S kita ketemu siapa? Oh, ternyata ketemu 3P lagi. Ini sebenarnya konfigurasinya boleh rumus ke sana ya. Tapi karena nggak cukup kita tulis di bawahnya saja 3P. P maksimal 6 ya, sudah berarti 3P 6 ya. Setelah 3P kita ketemu 4S. S maksimal 2. Berarti sampai sini itu sudah 20 ya. Kalau dijumlahkan sudah 20. Setelah 4S, nah 4S karena diteruskan di sini kan sudah tidak ada, maka kita ambil dari ujung kanan lagi. Oh, ketemu dengan 3D ya. D sebelumnya sudah saya sampaikan elektronnya maksimal diisi 10 ya. Berarti 3D 10. 3D 10. Nah, 3D 10 berarti sampai sini sudah 30 ya. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah 10 berarti 30. Berarti hanya bersisa 5 saja karena yang mau kita konfigurasikan 35. Setelah 3D ketemu siapa? Berarti kan ketemu 4P. Nah, P itu kan maksimal 6. Kalau P-nya di sini 6, maka jumlah elektronnya menjadi 36. Padahal sisanya cuma untuk mencapai 35 cuma ada 5 ya. Sudah kita tuliskan di sini 5 saja. Jadi totalnya nanti ada 35 ya. Kalau dihitung itu totalnya 35. Silahkan dihitung. Nah, dari sini berarti kita punya nih elektron terakhir itu ada di 4P5 untuk menentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Maka kita bisa tuliskan ya, atau kita gambar dulu orbitalnya ini. P itu kan tadi gambar orbitalnya ada berapa P? Ada 3 kotak ya. Nanti kita buat 3 kotak nih. 3 kotak ya. Kemudian kita isikan. Mengisinya harus mengikuti kaidah Hahn ya. Jadi setiap orbital itu harus terisi elektron dulu ya, tidak berpasangan dulu. Nah, setelah semuanya terisi tidak berpasangan, karena ini kan baru ada 3 ya, 1, 2, 3, padahal di sini ada 5, maka kita buat yang berpasangan 4, 5. Nah, berarti elektron terakhirnya itu ada di sini. Ini adalah elektron terakhir. Elektron terakhir. Jadi kalau kita mau menentukan harga keempat bilangan kuantumnya N, L, M, S-nya ya, maka N-nya tadi adalah angka terbesar ya, angka atau koefisien terbesar sepanjang konfigurasi elektron.
2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Oh, berarti angka terbesarnya adalah 4. Berarti ini ada N-nya ada 4. 4 ini menunjukkan jumlah kulitnya. Dari Cl itu berarti ada 4 kulit. Ya, kemudian L-nya, karena elektron terakhirnya ada di subkulit P, ya, maka P ini punya nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Berarti di sini kita tulis 1. Magnetiknya berapa? Nah, magnetiknya kita lihat, ya. Kalau magnetik untuk P itu kan dalam orbital itu dimulai dari -1. Berarti di sini ada -1, tengah ini 0, sini +1. Kebetulan elektron terakhir itu ada di kotak yang di tengah. Ya, kotak yang di tengah dengan nilai magnetik sama dengan 0. Dan spinnya juga menghadap ke bawah. Berarti nilainya, karena spinnya menghadap ke bawah, nilainya kan -1/2. Nanti di sini -1/2. Inilah konfigurasi elektron untuk atom Cl35. Kita jawab yang C sekarang. Ada atom X, ini permisalan 23. Kita mau konfigurasikan sama. Pertama berarti kita ketemu 1s maksimal 2. Setelah itu ketemu 2s maksimal 2. Kemudian setelah 2s ini berarti ke sini 2p. P itu maksimal 6, sudah ada 10 ini. Setelah 2p ini berarti di sini ya ada 3s. Ada 3s. Berarti S itu maksimal 2. Kemudian ada setelah 3S itu ketemu dengan 3P. P itu maksimal 6. Sampai di sini berarti 18, padahal ada 23. Setelah 3P itu ada 3D, ya. Ada 3D. Nah, 3D, mohon maaf. Setelah 3P berarti kemudian ada 4S maksimal 2. Sampai di sini kan sudah ada 20. Ya, sudah ada 20. Berarti terakhir di 3D. 3D. Karena di sini yang dikonfigurasikan cuma 23, sementara sampai sini sudah ada 20, maka sisanya di sini 3D 3. Meskipun D maksimal 10, karena cuma ada 3 ya kita isikan 3 saja. Jadi kita dapatkan inilah subkulit untuk elektron terakhir. Jadi selanjutnya untuk menentukan harga keempat bilangan kuantumnya, kita gambarkan D itu kan kotaknya ada 5. Ya, tadi sudah saya sampaikan D kotaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita isikan ya elektronnya, karena cuma ada 3 elektron ini harus mengikuti kaidah Hahn. Ya. Kaidah Hahn itu elektron diisi tidak berpasangan dulu menghadap ke atas. Ya. Karena cuma ada 3 berarti sampai sini saja. Jadi kita dapatkan ini adalah elektron terakhir. Ya. Selanjutnya kita mau menentukan bilangan kuantumnya, berarti ada N, L, M, S-nya. N-nya, N tadi adalah koefisien terbesar sepanjang konfigurasi. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Berarti N-nya ada ya, kulit terluarnya, kulit jumlah kulitnya ada 4. Ya. L-nya, karena di sini elektron terakhirnya ada di D, maka L-nya atau bilangan kuantum azimutnya berarti sama dengan 2 untuk subkulit D. Magnetiknya untuk subkulit D itu kan dimulai dari magnetiknya -2 dan seterusnya ya. Jadi magnetiknya dimulai dari -2, -1, 0, +1, +2. Dan elektron terakhirnya ada di magnetik sama dengan 0 dengan elektron menghadap ke atas.